Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Labina dengan NIM 2201083, Teknik Perminyakan C 2022, Kelompok 1. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai praktikum fisika dasar 2 tentang hukum Kirchhoff atau F3. Kita masuk yang pertama. Yang pertama itu ada abstrak. Hukum Kirchhoff adalah hukum yang digunakan untuk mengetahui arus yang mengalir pada setiap bagian rangkaian yang rumit. Hukum Kirchhoff mempelajari hukum tegangan Kirchhoff dan hukum arus Kirchhoff, serta mempelajari hukum rangkaian loop banyak. Pada rangkaian tertutup, suatu cabang sama dengan jumlah arus lewat dari cabang tersebut. Terdapat dua hukum yang berlaku, diantaranya hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Selanjutnya ada alur pembahasan. Untuk alur pembahasan yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi, dan yang keempat analisa data dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan dan saran. Kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang membahas kekekalan muatan dan energi dalam sirkuit listrik, dan pertama dijabarkan pada tahun 1845 oleh Gustav Kirchhoff. Hukum ini juga sering disebut sebagai hukum Kirchhoff dan seringkali digunakan dalam teknik elektro. Dalam kelistrikan, sambungan utamanya adalah dua hukum dasar rangkaian. Yang kita kenal sekarang adalah hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Kedua hukum dasar rangkaian ini sangat bermanfaat untuk menganalisis rangkaian-rangkaian listrik majemuk yang cukup rumit. Akan tetapi, sebagian orang banyak yang menyebut kedua hukum ini dengan aturan Kirchhoff, karena dia terlahir dari hukum-hukum dasar yang telah ada sebelumnya, yaitu hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan muatan listrik. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dan permasalahan. Pada tujuan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu memahami sifat rangkaian seri dan paralel pada sumber arus searah. Yang kedua, memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Untuk yang ketiga, memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Untuk permasalahan terbagi 3 juga. Untuk permasalahan yang pertama, bagaimana memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Yang kedua, bagaimana memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Untuk yang ketiga, bagaimana memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2, dasar teori. Dasar teori. Hukum Kirchhoff mengikuti kekekalan energi dan kekekalan muatan. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi, jumlah aljabar dari arus yang menuju atau masuk dengan yang meninggalkan atau keluar pada suatu titik sambungan atau cabang yang sama dengan 0. Kita bisa lihat pada gambar yang pertama itu ada rangkaian hukum Kirchhoff. Nah, pada gambar tadi kita dapat menggunakan rumus, yaitu I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Adapun dua pembahasan pokok pada dasar teori yang pertama itu Kirchhoff's Courant Law atau KCL. Jumlah arus yang memasuki suatu titik dalam sirkuit tertutup
harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya, atau jumlah aljabar dari semua arus pada titik tersebut adalah 0 dengan menggunakan sigma I sama dengan 0. Ini merupakan hukum kekekalan muatan. Yang kedua ada Kirchhoff's Voltage Law atau KVL. Jumlah aljabar dari perubahan potensial di sekitar jalur tertutup walaupun dari rangkaian tertutup sama dengan 0. Dalam istilah matematika, pernyataan ini dapat dinyatakan sebagai sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Hukum 2 Kirchhoff adalah hukum kekekalan energi yang diterapkan dalam suatu rangkaian tertutup. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah aljabar dari GGL atau gaya gerak listrik sumber beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Secara matematis, hukum 2 Kirchhoff ini dirumuskan dengan persamaan, yaitu V adalah benda potensial komponen dalam rangkaian atau kecuali sumber GGL dengan rumus sigma E ditambah sigma V sama dengan 0, dan E sendiri adalah GG atau gaya gerak sumber. Kita bisa lihat pada gambar yang kedua ini ada rangkaian hukum Kirchhoff. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 metodologi. Flowchart. Yang pertama itu buka link pad, yang kedua klik on lab, yang ketiga pilih arus konvensional, yang berikutnya pilih komponen rangkaian listrik, klik R1 sama dengan 1000 ampere, R2 sama dengan 1000, R3 sama dengan 100. Klik baterai pada bagian kiri, atur tegangan 9 volt. Klik baterai pada bagian kanan, atur tegangan 6 volt. Klik ampere dari sisi kanan, lalu drag dan sesuaikan seri. Untuk R1 mengukur I1 dan seterusnya. Yang terakhir, klik voltmeter dari sisi kanan, lalu drag V1 yang melalui R1 dan seterusnya. Yang berikutnya ada alat dan prosedur kerja. Alat yang kita gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama itu adalah PET simulation, yang kedua baterai, ketiga resistor, yang keempat ammeters, yang kelima voltmeters. Untuk prosedur kerja terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, klik link pada PET Colorado simulation. Yang kedua, klik on lab. Ketiga, pilih arus konvensional. Yang keempat, pilih komponen rangkaian di sisi kiri untuk membuat rangkaian listrik. Yang kelima, klik on the resistor atau R1 dan buat fix pada 1000 ampere atau R1 sama dengan 1000. Untuk yang keenam, R2 sama dengan 1000 ampere dan R3 sama dengan 100 ampere. Untuk yang ketujuh, klik baterai pada bagian kiri atau E1 dan buat atur tegangannya pada 9 volt. Yang kedelapan, klik baterai pada bagian kanan dan atur tegangannya pada 6 volt. Klik voltmeter dari sisi kanan, lalu drag untuk mengukur V1, tegangan yang melalui R1. Untuk V2, tegangan yang melalui R2, dan untuk V3, tegangan yang melalui R3. Yang terakhir atau yang ke-10, klik ampere dari sisi kanan, lalu drag dan susun secara seri dengan R1 untuk mengukur I1, dengan R2 untuk mengukur I2, dan R3 untuk mengukur I3. Selanjutnya pengolahan data. Pengolahan data ini yang pertama itu R1 sama dengan 1000 ampere, yang kedua R2 sama dengan 700 ampere, R3 sama dengan 300 ampere, E1 sama dengan 120 volt,
dan E2 500 volt. Nah, kita akan melakukan percobaan di pad. Yang pertama itu buka pad simulation, kemudian buat rangkaian seperti yang ada dalam video. Kemudian kita tentukan epsilonnya sebesar 120 untuk epsilon pertama. Untuk epsilon kedua kita taruh di 500 volts. Untuk resistornya, resistor 1 itu kita menggunakan 1000 ohms. Untuk resistor 2 kita menggunakan 700 ohms, dan resistor 3 kita menggunakan 300 ohms. Nah, setelah kita tentukan nilai-nilai pada epsilon dan resistornya, kita sudah dapat mengetahui nilai I-nya. Yang I pertama itu 0,02, untuk nilai I2 adalah 0,051, dan I3 0,48 ampere. Nah, untuk setelah kita mendapat nilai I, selanjutnya yang kita akan cari itu adalah nilai V. Di sini kita menggunakan voltmeter di sudut kanan, kita tarik ke sini. Kemudian di sini kita akan mengukur volt untuk pada tegangan pertama. Kita taruh di sini. Kemudian kita taruh di sini. Nah, di sini untuk V1-nya itu adalah min 24,76 volt. Untuk yang V2-nya kita ukur di sini. Kemudian di sini. Nah, untuk V2 adalah min 355,24 volt. Untuk selanjutnya kita ukur V3. Nah, V3 itu sendiri mengandung nilai 144,76 volt. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada perhitungan manual, karena ini adalah perhitungan secara pad. Jadi selanjutnya kita akan masuk kepada perhitungan manual. Selanjutnya kita masuk pada bab 4, analisa data dan pembahasan. Di sini analisa data dan pembahasan. Untuk bab 4-nya itu analisa data, kita mendapatkan tabel seperti ini dan melakukan perhitungan menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Untuk mencari loop 1 kita menggunakan rumus seperti ini dan mendapatkan hasil 2,5 untuk I3 ditambah dengan 8,3 untuk I1 sama dengan 1. Dan untuk mencari loop 2 kita menggunakan rumus seperti ini, dan hasil penjumlahannya yang kita dapatkan itu 2,5 untuk I3 ditambah dengan 5,8 untuk I2 sama dengan 4,1. Nah, selanjutnya kita substitusikan I1 ditambah I2 sama dengan I3 ke persamaan 1 dan 3. Untuk persamaan satunya kita masukkan angka-angka dari masing-masing I dan R dan kita jumlahkan, dan kita mendapatkan hasil di persamaan 1 yaitu 2,5 I2 ditambah 10,8 I1 sama dengan 1. Selanjutnya substitusi I1 dan I2 sama dengan I3 ke persamaan 1 dan 2. Untuk persamaan 2-nya masih sama dengan persamaan 1, kita masukkan angkanya, kemudian kita jumlahkan, dan kita mendapatkan hasilnya di sini yaitu 8,3 untuk I2 ditambah 2,5 untuk I1 sama dengan 4,5. Selanjutnya eliminasi persamaan 3 dan 4. Setelah kita mendapatkan tadi nilai untuk loop 1 dan loop 2, kita kalikan 8,3 untuk loop 1 dan dikali 2,5 untuk loop 2. Dan hasil dari perkalian tersebut kita kali, kemudian hasilnya kita mendapatkan di sini 83,39 I1 sama dengan negatif 2,95, dan hasil dari I1 sama dengan 0,03 ampere. Nah, substitusi untuk I1 ke persamaan 4 masih sama, kita masukkan rumus dan angka-angkanya, kemudian kita jumlahkan, dan hasil penjumlahan tersebut yang kita dapat di sini yaitu I2 sama dengan 0,55 ampere sini. Dan selanjutnya kita menghitung nilai volt atau V-nya.
Untuk nilai volt pertama menggunakan rumus V1 sama dengan I1 dikali dengan R1. Dan kita menghasilkan mendapatkan hasilnya itu minus 30 volt. Dan untuk V2 kita mendapatkan nilai 385 volt dengan menggunakan rumus V2 sama dengan I2 dikali R2. Untuk V3 kita menggunakan rumus V3 sama dengan I3 dikali dengan R3, yaitu 0,52 dikali dengan 300 dan mendapatkan nilai V3 yaitu 156 volt. Selanjutnya kita masuk di pembahasan. Untuk pembahasan, dari praktikum yang dilakukan didapatkan nilai I dan V, di mana hasil I dan V didapatkan dari hasil pengukuran di linkpad dan didapatkan nilai proses perhitungan manual, di mana R1 sama dengan 1000, R2 700, R3 300, serta untuk I1 sama dengan 120 dan I2 500. Dari pengukuran linkpad maupun perhitungan secara manual didapatkan perbedaan atau selisih nilai V serta berlakunya hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 dalam proses perhitungan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, data simulasi PET dan data perhitungan manual hanya memiliki selisih I dan V yang sedikit. Yang kedua, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 berlaku di dalam proses perhitungan manual untuk mencari nilai I dan V. Nah, saran saya disarankan untuk membaca modul praktikum sehingga paham dalam melakukan praktikum. Yang kedua, teliti saat memasukkan dan mencatat data. Yang ketiga, lakukan percobaan dari PET simulation berulang kali agar nilai yang didapat akurat. Sekian praktikum yang saya sampaikan. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Shalom dan assalamualaikum.